Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jumpa kembali di hari Selasa, di doa hari Selasa, selora selo, ya diselake. Nah, demikian moto yang dikutip dan dibuat oleh tim yang menyusun ibadah ataupun persekutuan doa di pagi hari ini di hari Selasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bernyanyi bersama yang demikian pujiannya. Kira-kira apakah betul demikian? Iya, jawabannya nanti pada firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memuji pujian ini secara dua kali tapi dengan versi yang berbeda. Kira-kira apa ya? Oke, versi yang kedua. Demikian adanya. Apa yang dicari Tuhan? Apa yang dicari Tuhan? Yang dicari Tuhan apa ya? Apa yang dicari Tuhan pagi, siang, malam, petang? Orang yang berdosa. Sudah tahu jawabannya? Kita mujikan sekali lagi. Apa yang dicari Tuhan? Apa yang dicari Tuhan? Orang. Apa yang dicari Tuhan pagi, siang, malam, petang? Orang yang berdosa. Sudah tahu jawabannya? Yang dicari orang adalah uang. Yang dicari oleh Tuhan orang. Nah, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Demikian firman-Nya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saya ulangi sekali lagi. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab boleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita cermati pada pagi hari ini firman Tuhan yang baru saja kita renungkan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Nah, kira-kira apakah kita salah ketika memakai uang? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah kita salah
ketika kita mencintai uang? Jawaban pertama dan kedua sangat berbeda. Memakai dan mencintai. Ini harus kita pikirkan pola pikir kita pada pagi hari ini. Nah, untuk menjawab hal itu saya hendak memberikan sebuah pepatah yang mengatakan adalah uang bukanlah segala-galanya. Memang betul anggapan ini. Tetapi ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa uang bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Diplesetkan, tetapi ada benarnya juga. Lho piye Mas, saiki wae meh ning WC wae bayar minim 500 perak. Nek iso ya 1000, saiki malah ada yang 2000 di tempat pariwisata. Nguyuh wae, aduh ngapunten, sedikit jorok. Ning WC wae dadak kudu bayar. Markirke motor yo bayar. 2000 saiki ning kota Solo. 1.500 lah ya. Nah itu mobil lebih banyak lagi gitu ya. Kadang kalau dikasih 1.500 kasih 2.000, kadang nggak balik 500-nya meskipun ongkosnya harusnya 1.500. Kasih 5.000 ya sudah nggak dibalikin juga 2.000-nya. Nah itu keadaan di sekitar kita. Semuanya butuh uang. Apalagi ben ngerasake bahagia. Wisata. Wah, katanya kalau kurang piknik kurang happy gitu ya. Wah saja kurang piknik gitu ya. Iya, piknik saja sekarang untuk ongkos bensin dan semuanya butuh pakai uang. Betul, semuanya membutuhkan uang. Hampir semuanya meskipun tidak semuanya. Nah, dipahami pada pagi hari ini melalui firman Tuhan, ya. Ini ada suara memang kata Tuhan kita bersama dengan saudara kita. Nggak usah dipermasalahkan, ada suara saudara-saudara kita yang sedang berdoa. Saya penggal sedikit. Nah, kita bersamaan dengan mereka, kita hendak berdoa juga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dipahami pada hari ini, pagi hari ini di ayat yang ke-10 menekankan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uangnya yang salah, tetapi kecintaannya kepada uang tersebut. Jadi yang membuat salah adalah kecintaan kita kepada uang tersebut. Bagaimana kita memakai uang tersebut. Jadi jawaban yang pertama, apakah kita salah ketika memakai uang? Tidak salah. Yang kedua, apakah kita salah ketika kita cinta uang? Bisa iya, bisa tidak. Ketika kita mencintai secara buta, cinta itu akan membutakan kita dan membutakan uang yang kita pakai. Malah ketika kita benar-benar mencintai uang, apa saja kita lakukan? Mencuri, menipu, kemudian berbohong, menjatuhkan yang lain hanya demi uang. Modus pelayanan ternyata di dalamnya ada kecintaan kita pada uang. Nah aku pelayanan, saya bisa memalsukan kwitansi. Hati-hati, tidak dikasih keren. Cinta uang, berhati-hatilah pada hal itu. Oleh karena itu, saya hendak memberikan sebuah penggalan demi penggalan. Di sini saya punya oret-oretan. Nah, di sini ada abjad, ada huruf 4. Nah, dari kata uang. Yang pertama adalah O. Yang kedua adalah A. Yang ketiga adalah N. Yang keempat adalah G. Kita bahas satu demi satu. Nah, singkatan dari U ini adalah unfaithful. Unfaithful yang artinya ketidakpercayaan. Nah, ketika kita mencintai uang secara dalam, timbullah unfaithful atau U. Yang pertama, unfaithful tulisannya gitu dalam bahasa Inggris. Ya mungkin nanti multimedia minta tolong ditulis di bawahnya, unfaithful. Nah, ketidakpercayaan itu artinya. Nah, cinta akan uang membuat orang menjadi tidak setia atau tidak memiliki kepercayaan terhadap orang lain. Opo-opo nek misalnya ada urusan uang
uangnya. Wah, ketok iki wong iki memalsukan uang dan seterusnya. Wah, mbok duitku kok gonggone ngene karena kecintaan uangnya begitu sangat dalam. Jadi kerasa ketidakpercayaannya itu hilang. Nah, itu yang pertama. Dan orang terkadang cenderung tidak mudah percaya kepada orang lain. Unfaithful. Kecintaan kita kepada uang mempengaruhi hidup kita untuk tidak percaya kepada orang lain. Yang kedua, dalam bahasa Inggrisnya, mohon maaf sedikit sok-sokan Inggris, arogan. Nah, ini arogan mungkin panjenengan sangat tahu. Apa itu arogan? Erogan. Dalam bahasa Inggrisnya bacanya kira-kira demikian, kalau salah mohon maaf. Ya. Arogan disebut dengan kesombongan. Nah, seseorang yang sudah sangat mencintai orang cenderung ketika dia berada di posisi atas karena banyaknya uang yang dimilikinya, dia akan bersifat sombong kepada orang lain, merendahkan orang lain, menganggap orang lain lebih remeh. Apalagi dalam keluarga, kita meremehkan bagi mereka yang tidak punya uang. Wong iki sapa, sedulurku sapa? Ya paling-paling jaluk tulung aku sing duit-duit tak. Nah, itu kira-kira sifat yang kedua ketika kita mencintai uang adalah arogan. Nah, yang ketiga adalah needs. N-E-E-D-C-S. Needs, butuh, kebutuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, karena terlalu butuh ini, karena standarnya kita sudah tinggi, kebutuhan ini selalu seperti ini, akhirnya kita terkadang, wah, aku butuh iki, setiap hari makanya kudu iki. Akhirnya, oleh karena kebutuhan itu kita mencapai menuju pada target-target yang tinggi untuk bersifat konsumtif. Tahu konsumtif ya? Apa-apa kita beli, kita untuk memenuhi kebutuhan kita yang sebenarnya tidak butuh-butuh amat. Bisa dikatakan itu hanya keinginan gitu ya, lebih tepatnya. Dan itu tidak terlalu butuh gitu kan ya. Jadi dibeli untuk memenuhi kebutuhan standarisasi yang kita miliki. Jadi berhati-hatilah apa saja kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, bisa saja kebutuhan akan kecukupan dalam rumah tangga. Misalnya anakku urung iso bayar kuliah atau sekolah. Ini memang dalam mencari sekolah yang baru atau kuliah yang baru tinggi bayarannya. Kemudian memakai berbagai cara, misalnya hutang gitu ya, tetapi hutangnya sesok rasa tak baik ngomong sedulurku kok. Nah, itu terkadang seperti itu yang terjadi. Ya, kebutuhan, needs. Yang terakhir, G, bisa disebut gods. Gods itu Tuhan, menuhankan uang, mamot. Nah, Tuhannya diduakan. Tuhan kita yang di surga itu diduakan. Tuhan yang sekarang ada ya ini, mamot, uang, segala-galanya. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, dari kalimat yang boleh saya tulis tadi, yang sudah ditulis saat ini, yang pertama unfaithful, yang kedua arogan, yang ketiga adalah needs, G yang keempat adalah gods. Berhati-hatilah ketika cinta uang, karena itu akan membutakan kehidupan kita. Dan sifat-sifat yang baru saja saya utarakan itu akan ada dalam hidup kita. Boleh kita memiliki uang dan memakai uang, tetapi secara arif dan bijak. Bukan selalu dengan cinta yang buta terhadap uang. Karena terkadang akar dari segala kejahatan adalah uang. Kita bisa membunuh orang tua kita karena kebutuhan kita kepada uang. Kita bersenggol-senggolan kepada keluarga kita oleh karena kita cinta kepada uang. Ya, saat ini di pandemi ini kita memang membutuhkan uang, tetapi jangan sekali-kali menyegala-galakan uang tersebut dan mencintai uang tersebut sebagai Tuhan kita yang pertama dan menduakan Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan kami di pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami sekali lagi untuk tidak terlalu mencintai uang meskipun kami membutuhkan uang, tetapi kami secara bijaksana mengelola uang dan mencari uang tersebut. Seperti sebuah pujian yang baru saja kami nyanyikan di depan tadi. Cinta kami dan kesayangan kami adalah uang, tetapi Tuhan, jangan sekali-kali kami dibutakan oleh uang. Tuhan, berikanlah Roh Kudus agar kami bijaksana terhadap apa yang kami perlukan. Demi Kristus Yesus kami yang memohon dan meminta berkat-Mu pada pagi hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah, Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara semuanya, kini dan selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati dan menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Amin.